Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 9 ingin menjelaskan atau membahas mengenai materi kelas mamalia subkelas Eutheria. Dengan yang beranggotakan kelompok 9, yang pertama itu ada Foni Meireza, kedua Triuliana Handayani, yang ketiga Nur Aisyah, saya sendiri, dan yang keempat itu ada Angga Hardika Saputra. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Submateri yang akan dibahas di sini ialah pengertian dan ciri umum mamalia, yang kedua struktur morfologi, anatomi dan fisiologi mamalia, yang ketiga subkelas Eutheria, yang keempat klasifikasi subkelas Eutheria, ya, dan yang terakhir itu ada peranan mamalia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pengertian dan ciri umum mamalia. Nah, mamalia berasal dari kata mamilae yang berarti hewan menyusui. Sebutan mamalia sendiri berasal dari keberadaan glandula kelenjar mamae pada tubuh mereka yang berfungsi sebagai penyuplai susu. Pada mamalia betina, inilah ia menyusui anaknya dengan memanfaatkan keberadaan kelenjar tersebut. Nah, walaupun mamalia jantan tidak menyusui anaknya, bukan berarti dia tidak mempunyai kelenjar mamae. Semua mamalia memiliki kelenjar mamae, tapi pada mamalia jantan kelenjar ini tidaklah berfungsi sebagaimana pada mamalia betina. Ciri-ciri umum hewan mamalia ini adalah: yang pertama itu ada memiliki kelenjar susu, yang kedua hewan berdarah panas, yang ketiga tubuhnya dipenuhi oleh rambut, yang keempat otak mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang beruang 4. Yang kelima, sebagian besar mamalia melahirkan keturunannya, tapi ada beberapa mamalia yang tergolong ke dalam monotremata yang bertelur. Kita masuk ke materi morfologi, anatomi dan fisiologi mamalia. Bagaimana sih struktur morfologi, anatomi dan fisiologi mamalia? Mari kita bahas. Nah, ini adalah struktur morfologi dari mamalia. Yang pertama itu ada tubuhnya ditutupi oleh rambut kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Yang kedua, tubuh terdiri atas kepala, leher, dan badan. Ketiga, pada caput terdapat mulut, mata, hidung, dan telinga. Yang keempat, pada truncus terdapat dada, toraks, perut, abdomen, gluteus, pinenum, dan glandula mamae. Yang kelima, itu pada rima oris terdapat rahang atas, rahang bawah, dan lidah. Dan yang keenam, pada bagian belakang terdapat kauda atau ekor. Dan yang terakhir itu ada dilengkapi alat gerak atau tetrapoda. Teman-teman bisa lihat gambar di samping yang telah tertera, itu adalah gambar dari struktur dari mamalia, salah satu spesies dari mamalia. Teman-teman bisa lihat mana rahang, mana gigi, lidah, jari, dan lain-lain. Kita lanjut ke fisiologi dan anatomi mamalia. Yang pertama itu ada pernapasan mamalia, sistem respirasi. Urutan udara masuk ke paru-paru. Yang pertama itu ada udara di lingkungan, lanjut ke hidung, lanjut ke tenggorokan, laring atau laring, trakea, lanjut ke bronkus, cabang tenggorokan, lanjut ke bronkeolus atau lanjut terus ke alveolus atau paru-paru. Nah, ini yang pertama, hidung mengandung tulang-tulang turbinal yang berkelok-kelok, memperluas permukaan olfaktori. Yang kedua, dua paru-paru terpisah dalam ruang pleura. Sistem pernapasan hewan mamalia, baik itu sistem pernapasan pada mamalia laut, sistem pernapasan pada mamalia akuatik, dan sistem pernapasan mamalia darat pada umumnya adalah sama. Teman-teman bisa lihat, itu adalah gambar dari sistem pernapasan pada mamalia. Kita lanjut ke yang kedua, itu ada sistem pencernaan mamalia. Proses pencernaan, sistem pencernaan mamalia dimulai dari
mulut, lanjut ke kerongkongan, lanjut ke ventriculus, lanjut ke duodenum, lanjut ke ileum, lanjut ke rektum, dan lanjut terakhir itu adalah anus. Nah, terdapat yang pertama, sistem pencernaan ini terdapat kantung empedu serta saluran empedu dan saluran getah pankreas yang bermuara dalam duodenum. Yang kedua, sekun atau saseum atau saesum berdinding tipis. Yang ketiga, itu mempunyai appendix vermiformis atau umbai cacing. Nah, pada proses pencernaan makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan makanan akan masuk perut besar dan perut jala. Di dalam perut besar dan perut jala makanan dicampur sehingga terjadi proses fermentasi selulosa oleh adanya enzim selulose. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu yang terdapat di dalam lambung hewan tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping itu adalah gambar dari sistem pencernaan pada mamalia. Spesies itu bisa dilihat sepertinya sapi. Kita lanjut ke sistem reproduksi hewan mamalia. Nah, sistem reproduksi hewan mamalia ini melakukan fertilisasi internal. Perkembangan embrio terjadi di dalam uterus dengan masa kandungan bervariasi tergantung pada jenis hewannya. Seperti pada kelinci, pada masa kehamilannya sekitar 30 hari. Nah, berdasarkan cara reproduksi dan perkembangan fetusnya, beberapa mamalia memiliki tingkatan-tingkatan dari yang rendah sampai yang tinggi. Cara berkembangbiakan hewan mamalia yang ada dua, yaitu vivipar dan ovipar. Kita bahas pertama itu adalah vivipar. Vivipar adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara melahirkan anak. Individu baru disimpan di dalam alat khusus yang disebut dengan uterus atau rahim dan dilengkapi dengan makanan untuk janin yang disebut dengan plasenta. Nah, beranak dalam ditandai dengan adanya proses melahirkan, yaitu keluarnya anak bersama dengan plasentanya. Di dalam uterus, zigot berkembang sampai menjadi janin, kemudian bayi. Waktu untuk berkembangnya janin dalam uterus disebut kehamilan. Pada masa kehamilan berbeda-beda pada setiap kelompok mamalia. Yang kedua itu ada ovipar atau bertelur. Nah, ovipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur yang menetas di luar tubuh induknya. Contoh mamalia yang bertelur yaitu platypus. Platypus memiliki telur yang berbentuk mirip dengan telur reptil. Periode inkubasinya terbagi menjadi 3, yaitu tahap pertama embrio tidak memiliki satupun organ fungsional dan bergantung pada kantung merah telur untuk bernafas. Yang tahap kedua itu ada jari-jari kaki mulai muncul. Tahap 3 gigi mulai muncul. Nah, telur menetas sesuai periode inkubasi yang berlangsung sekitar 10 hari. Setelah telur menetas, keluarlah bayi platypus tidak berambut yang langsung melekat pada induknya. Sang induk kemudian akan menyusui dan bayi platypus akan meninggalkan sarangnya setelah 17 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni Meilita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem ekskresi pada hewan mamalia. Nah, tidak hanya manusia saja yang memiliki sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem saraf, dan sistem lainnya. Namun, hewan juga merupakan makhluk hidup yang memiliki sistem ekskresi. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada hewan mamalia. Ginjal ren pada mamalia berjumlah sepasang, terletak di rongga perut sebelah kanan, depan dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Ginjal berbentuk seperti biji ercis, bisa dilihat dari gambar.
Ginjal yang dibelah secara membujur akan memperlihatkan bagian-bagian korteks yang merupakan lapisan luar medula atau sumsum ginjal dan pelvis rongga ginjal. Selanjutnya ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi mamalia lebih maju daripada vertebrata lain. Kenapa? Karena pada hewan mamalia ini memiliki 4 ruang jantung yang terdiri atas 2 atrium dan 2 ventrikel. Sempurnanya sekat rongga interatrium dan interventrikel menyebabkan pembagian yang sempurna antara darah venosus dan darah arterial. Atrium kanan dihubungkan dengan ventrikel kanan oleh katup tricuspidalis, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri dihubungkan oleh katup mitral atau bicuspidalis. Nah, selanjutnya ada sistem syaraf pada hewan mamalia. Sistem sarafnya terdapat 2 sistem susunan saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sama seperti manusia, sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Selanjutnya ada sistem rangka. Pada hewan mamalia banyak mengalami proses penulangan, tetapi juga terjadi pengurangan jumlah elemen rangka tubuh. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang prefrontal, postfrontal, posforbital, dan quadratojugal sangat mereduksi, dan pada beberapa mamalia 4 tulang oksipital bergabung berbagai tingkat. Penggabungan tulang terdapat di daerah sphenoidal. Selanjutnya ada subkelas Eutheria. Apa itu Eutheria? Nah, Eutheria ini adalah salah satu dari 3 kelompok besar mamalia hidup. Eutheria adalah kelompok yang agak beragam. Kenapa? Karena dengan hampir 4.000 spesies ditemukan dan meliputi 17 ordo, sebagian besar tikus dan kelelawar. Eutheria ini memiliki bentuk yang beragam, seperti ikan paus, gajah, tikus, dan armadillo. Nah, apakah ciri-ciri dari Eutheria ini? Yang pertama yaitu melahirkan anak yang telah berkembang di rahim. Embrio mendapat nutrisi dari plasenta. Nah, kemudian Eutheria ini juga berplasenta. Masa kehamilannya juga lebih lama. Anak menyelesaikan perkembangan embrionik di dalam uterus yang dihubungkan ke induk melalui plasenta. Selanjutnya ada klasifikasi subkelas Eutheria yang akan dijelaskan teman berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Hardika Saputra. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai klasifikasi subkelas Eutheria. Nah, yang pertama itu ada ordo Insectivora, familinya yaitu Soricidae dan juga Erinaceidae. Nah, untuk Soricidae yang mempunyai ciri pertama, berukuran sangat kecil, merupakan mamalia terestrial yang hidup di lubang di pohon, makanannya terutama vertebrata kecil. Kemudian yang kedua, pada umumnya jarinya berakhir dengan cakar dan beberapa dimodifikasi untuk menggali atau berenang. Kemudian yang ketiga, giginya mempunyai puncak yang tajam sesuai dengan makanannya sebagai karnivora. Kemudian yang keempat, daerah olfaktori pada kepala lebih panjang dari daerah kranial. Nah, contoh spesies yang kami ambil di sini ada curut rumah atau Suncus murinus. Nah, klasifikasinya adalah kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kemudian kelasnya Mammalia, ordonya Soricomorpha, kemudian familinya Soricidae, kemudian genusnya Suncus, dan spesiesnya Suncus marinus.
ordo yang kedua adalah Dermoptera, familinya Cynocephalidae. Nah, Cynocephalidae ini mempunyai ciri-ciri yang pertama, kaki berukuran kecil. Nah, merupakan mamalia arboreal, melayang dari pohon ke pohon. Makanannya itu daun-daunan dan buah-buahan, dan juga berupa biji-bijian. Nah, kemudian yang kedua, kakinya itu menyokong satu lipatan otot atau patagium yang melebar di daerah lateral di antara kaki dan muka dan kaki belakang dari leher sampai ekor. Nah, jari-jarinya itu gepeng, telapak tangan dan telapak kaki itu membentuk cakram penghisap. Kemudian yang ketiga itu giginya mempunyai puncak yang tajam, gigi seri bawah seperti sisir, gigi seri atas letaknya di sebelah sisi muka sehingga bagian depan rahang itu tak bergigi. Nah, untuk contoh spesiesnya adalah kubung atau bahasa latinnya Galeopterus variectete. Nah, klasifikasinya adalah Animalia, itu kerajaannya, kemudian filum Chordata, kemudian kelasnya Mamalia, ordonya Demoptera, familinya Cynocephalidae, kemudian genusnya Galeopterus, kemudian spesiesnya Galeopterus variectete. Kemudian yang ketiga itu ada ordo dari Chiroptera, familinya ada Pteropidae. Nah, ciri-cirinya itu mamalia terbang yang berukuran kecil, kemudian makanannya nektar, serangga, darah, ataupun buah-buahan yang tergantung pada kelompoknya. Nah, sayap merupakan lembaran yang disokong oleh jari-jari kaki muka yang memanjang melebar dari sisi tubuh dan kaki belakang. Nah, lutut yang mengarah ke belakang karena ada pemutaran dari kaki belakangnya. Kemudian yang ketiga itu gigi seri atas tidak pernah lebih dari 2 pasang. Nah, contoh spesiesnya di sini kami ambil kalong atau bahasa latinnya Pteropus vampirus. Nah, di sini ada klasifikasinya, kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kemudian kelasnya Mamalia, ordonya Chiroptera, kemudian familinya Pteropidae, genusnya Pteropus, kemudian spesiesnya Pteropus vampirus. Nah, kemudian ordo yang ketiga itu ada ordo Primata, familinya di sini ada 4, yaitu yang pertama Tupidae, Lemuridae, Cercopithecidae, kemudian Hominidae. Nah, Hominidae itu mempunyai ciri-ciri mamalia berukuran kecil sampai besar, kemudian hidup di darat atau di pohon, cara berjalannya plantigrade, dan umumnya bersifat omnivore. Nah, anggota tubuh itu dapat digerakkan dengan bebas, serta dengan jari-jari yang dapat digerakkan untuk menggenggam. Cakar yang cenderung diganti dengan kuku yang datar, dan ujung-ujung jari telapak tangan itu merupakan bantalan yang sensitif. Nah, tengkoraknya mempunyai kranium yang relatif besar dan bundar. Daerah olfaktorius itu direduksi terutama pada primata tingkat tinggi. Matanya cenderung mengarah ke depan. Terdapat sebuah post-orbital bar atau keping yang memisahkan orbit atau lekuk mata dengan fossa temporal. Nah, untuk contoh spesiesnya ini ada gorila, bahasa latinnya gorilla. Nah, klasifikasinya adalah kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Primata, familinya Hominidae, genusnya Gorilla, spesiesnya Gorilla. Kemudian kita lanjut ke ordo Polydota, familinya di sini Manidae. Nah, Manidae ini mempunyai ciri-ciri berukuran kecil, kemudian hidup terestrial dan arboreal. Cara jalannya itu platycrace, kemudian bentuknya itu seperti cacing dan lengket yang bisa dipakai untuk menangkap makanan, terutama rayap. Kemudian bagian dorsal tubuhnya itu ditutupi sisik epidermal yang tumpang tindih, ekornya prehensil dan tubuhnya dapat menggulung seperti bola, dan kakinya itu mempunyai cakar yang kuat dan melengkung untuk menggali sarang rayap.
Kemudian yang ketiga itu tidak mempunyai gigi. Selanjutnya itu kepala berbentuk kerucut dengan moncong yang panjang dan permukaan yang halus. Kemudian terdapat di Afrika sebelah selatan Sahara dan Asia Tenggara terdapat 1 genus dan juga 8 spesies. Nah, contoh spesiesnya itu adalah pangolin atau bahasa latinnya itu Manis javanica. Nah, klasifikasinya adalah kerajaannya Animalia, kemudian filumnya itu Chordata, kemudian kelasnya itu Mammalia, ordonya Polydota, familinya Manidae, genusnya Manis, spesiesnya Manis javanica. Kemudian yang selanjutnya adalah ordo Lagomorpha. Nah, familia di sini Laporidae. Laporidae ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kaki depan itu mempunyai 5 jari dan belakang 4 atau 5 jari. Kemudian gigi seri atas pertama itu besar dengan pulpa yang persisten, dengan gigi yang kedua letaknya di belakang gigi pertama, berukuran seperti pasak dan tidak mempunyai pemotong. Gigi pipi panjang, terdapat diastema yang lebar. Contoh spesiesnya adalah kelinci, bahasa latinnya Nesolagus natseheriscale. Kemudian klasifikasinya adalah kerajaannya Animalia, filumnya Vertebrata, kelasnya Mammalia, ordonya Lagomorpha, familinya Leporidae, kemudian genusnya Nesolagus, spesiesnya Nesolagus natseheriscale. Kemudian selanjutnya adalah ordo Rodentia, familinya Muridae. Nah, Muridae ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu hewan kecil, hidup terestrial, membuang lubang abnormal atau akuatik, kemudian merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, kemudian kaki dengan 5 jari yang bercakar dan telapak kaki itu tidak berambut. Nah, contoh spesiesnya tikus rumah atau ratus. Nah, klasifikasinya di sini kerajaannya Animalia, filumnya itu Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Rodentia, kemudian familia Muridae, genusnya Ratus, spesiesnya ratus. Nah, kemudian selanjutnya ada ordo Carnivora. Familia di sini ada Ursidae, Canidae, Veridae dan Felidae. Nah, Ursidae ini mempunyai ciri-ciri berukuran kecil sampai besar, hidupnya terestrial, arboreal dan amphibius, cara berjalan plantigrade sampai dictigrade. Makanannya hewan lain atau karnivora. Nah, tidak mempunyai 5 atau 3 jari yang bercakar, melengkung dan juga tajam. Nah, umumnya gigi seri 3 buah pada tiap belahan rahang atas maupun bawah. Gigi taring berkembang dengan baik atau premoral dan moral cenderung berkurang jumlahnya, mempunyai permukaan untuk menggunting dan memecah. Contoh spesiesnya di sini adalah beruang madu atau bahasa latinnya Helarctos malayanus. Nah, klasifikasinya ada kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Ursidae, genusnya Helarctos, kemudian spesiesnya Helarctos malayanus. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trilian Handayani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ordo Pinnipeae. Memiliki ciri-ciri hewan akuatik berukuran sedang sampai besar, sering mendatangi pantai dan aliran es, dan kembali ke daratan pada musim kawin. Jari-jari berselaput sempurna, kaki muka berfungsi sebagai sirip, sedangkan kaki belakang mendorong ke belakang pada waktu berenang berfungsi sebagai pendorong. Gigi seri pada belahan rahang bawah masih kurang 3 buah. Klasifikasinya yaitu seperti gambar, dapat dilihat seperti gambar. Selanjutnya yaitu ada ordo Probosciae yang memiliki ciri-ciri mamalia yang sangat besar dengan berjalan digit grade, makannya tumbuh-tumbuhan yang dikumpulkan dengan belalainya. Kaki berbentuk pilar, masing-masing mempunyai 5 jari yang ditutup dengan kulit. Gigi seri atas ketiga tumbuh membentuk taring dan gigi seri yang lain tidak ada. Terdapat
3 gigi susu pamolar dan 3 susu molar sebagai membentuk yang sama dengan lipatan enamel. Dapat dilihat seperti gambar di bawah. Klasifikasi dari gajah. Selanjutnya Ordo Sireniae. Ordo Sireniae yaitu memiliki ciri-ciri merupakan mamalia air yang berukuran sedang sampai besar dengan badan benjool atau lebar. Kaki muka seperti dayung, tidak memiliki kaki belakang dan gelang panggul vestigial, ekornya letaknya horizontal. Dapat dilihat di gambar yaitu lembu laut beserta klasifikasinya. Selanjutnya yaitu Ordo Perissodactylae, merupakan mamalia terrestrial yang merupakan berukuran sedang sampai besar dengan berjalan unguligrade, poros kaki melalui jari ketiga yang ukurannya lebih besar, beberapa gigi seri, dan kanin mungkin direduksi atau tidak ada, selalu terdapat diastema. Tengkorak memanjang karena membesarnya tulang-tulang wajah dan tulang masal menjorok bebas untuk sebagian atau keseluruhan. Seperti di gambar yaitu seperti tapir Asia. Selanjutnya yaitu Ordo Artiodactylae, memiliki ciri-ciri merupakan mamalia yang berukuran kecil sampai besar, hidupnya terrestrial atau amfibius dengan cara berjalan unguligrade kecuali pada Tylopodia. Poros kaki berada di antara jari kaki ketiga dan jari keempat. Jari pertama tidak ada, jari kedua dan jari kelima direduksi oleh atau hilang. Beberapa gigi seri dan gigi taring merupakan reduksi atau hilang, membentuk taring pada kebanyakan jenisnya. Tengkorak memanjang karena tulang-tulang wajah menjadi besar. Contohnya seperti spesies di bawah yaitu babi rusa beserta klasifikasinya. Selanjutnya peranan mamalia itu sebagai bahan makanan atau contoh sapi dan kambing, sebagai obat contohnya kelawar, sebagai alat transportasi misalnya kuda, unta, keledai, gajah, kerbau, lembu, untuk penjaga rumah misalnya anjing, untuk membantu polisi dalam penyelidikan kasus kriminalitas misalnya anjing pelacak, untuk petunjuk misalnya gajah, benteng, lumba-lumba, dan lutung. Di bidang sains juga digunakan sebagai bahan praktikum penelitian misalnya kelinci dan tikus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.